Ya, selamat bermalam minggu. Peringatan HUT RI makin dekat. Dan orang-orang yang pembenci Jokowi dan tidak suka dengan IKN dan keberhasilan IKN makin stres, makin nyinyir, dan makin panas dingin. Ya. Bagaimana tidak, persiapan jelang HUT RI makin nyata. Paskibraka sedang melatih dirinya untuk mempersiapkan pengibaran bendera pertama di IKN. Iya. Ini adalah tonggak yang sangat bersejarah bagi kemajuan negara Indonesia. Tapi tidak bagi orang-orang yang nyinyir seperti Masinton Pasaribu, Jarod Saiful Hidayat, Refli Harun, Deddy Sitorus, Amin Rais, dan Rocky Gerung. Iya. Negara kalau mikirin orang-orang ini nggak akan jadi. Negara kalau mempedulikan orang-orang seperti ini nggak akan jadi. Nggak jadi membangun, nggak jadi maju, nggak jadi berkompetisi dengan negara lain. Nggak jadi. Coba kita lihat ya, nyinyirannya. Simak video sampai tuntas. Fokus dan energi pemerintah saat ini itu kepada IKN. Karena ingin menyelenggarakan acara seremoni 17 Agustus di IKN pada tahun ini. Yang itu sesungguhnya ya tidak punya arti apa-apa kepada kehidupan masyarakat. Apalagi ini terkesan dipaksakan di mana sebagian besar infrastruktur dasar ya, air, jalan, lapangan dan lain-lain sebagainya itu belum memadai sungguhnya kalau mau dipaksakan di sana. Kalau selalu dipaksakan, ya begitu sih, gitu ya. Artinya apa? Inilah salah satu konsekuensi dari kebijakan yang tergesa-gesa. Maaf, ini kayak orang miskin yang mau pamer. Apa kebanggaan kita sebagai warga negara dengan IKN itu? Kan nggak ada. Potensi keterlambatan IKN dan kegagalan untuk upacara 17-an di sana itu ya. Sudah begitu terang benderang proyek IKN pasti mangkrak 100% kata saya. Orang Indonesia, bangsa kita nggak peduli dengan IKN. Jokowi berbohong soal IKN. Iya. Inilah kelompok para penyinyir dan pembenci Jokowi. Sampai mati. Yeah. Orang-orang ini kita tidak bisa andalkan untuk bisa membangun negara ini. Kita tidak bisa andalkan untuk membuat negeri ini menjadi maju. Yang ada juga malah ngerecoki dan menghambat. Itulah faktanya. Padahal persiapan peringatan HUT RI ke-79 di IKN sudah dipersiapkan dengan matang segala sesuatunya. Termasuk tak terkecuali petugas inti Paskibraka. Pesan saya kepada adik-adik Paskibraka jika melihat video ini, jangan sedikit pun terpengaruh ya dengan tokoh tadi sebelumnya saya sampaikan. Jangan sampai terpengaruh ya. Kalian tetap harus semangat, jangan racuni diri Anda dengan pengaruh-pengaruh negatif dari video yang saya sampaikan di depan. Itu adalah orang-orang di Indonesia yang selalu menebarkan aura negatif terhadap negeri ini. Jangan pernah percaya. Jangan pernah percaya. Sekalipun jangan pernah percaya. Hati-hati ya adik-adik ya. Jangan sampai teracuni ya. Ya, pemikiran kalian jangan sampai teracuni. Hati-hati banget. Tetap semangat untuk berlatih. Mudah-mudahan nanti sukses mengibarkan bendera di IKN. Check it out. Izin memperkenalkan diri, nama saya Livenia Evelyn Kurniawan. Saya biasanya dipanggil Livenia. Saat ini saya bersekolah di SMA Katolik Santo Fransiskus Assisi. Nama saya Sunu Wahyudi. Saya berasal dari Kabupaten Kutai Timur. Asal sekolah saya SMK Negeri 2 Sangatta Utara. Saya lahir di Samarinda pada tanggal 22 Juni 2008. Saya lahir di Sangatta pada tanggal 19 Januari 2008. Awalnya, saya mendapat info dari sekolah bahwa ada seleksi Paskibraka untuk HUT Kemerdekaan RI ke-79. Lalu, sekolah saya mengirimkan 10 perwakilan dan saya termasuk. Dalam seleksi kota, ada beberapa tahapan seleksi seperti mengecek tinggi badan dan berat badan.
tes wawasan kebangsaan, tes inteligensi umum, PBB, parade, dan tes fisik seperti lari 12 menit, push up, sit up, dan shuttle run. Lalu selanjutnya, puji Tuhan, saya bisa lolos untuk mengikuti seleksi ke tingkat provinsi. Kurang lebih tahapan di tingkat provinsi sama seperti di kota. Lalu puji Tuhannya saya bisa menjadi salah satu perwakilan dari Kalimantan Timur untuk mengikuti verifikasi ulang ke Jakarta. Di Jakarta, verifikasi ulangnya dites kesehatan lagi, dicek PBB-nya lagi, dan diwawancarai lagi. Puji Tuhan, pada tanggal 22 Juni, saya mendapatkan kabar bahwa hasil tesnya sudah keluar dan puji Tuhan saya lolos. Untuk proses pertama tuh Kak, dimulai dari tingkat kabupaten Kak. Kami tuh tingkat kabupaten tuh diseleksi dari administrasi, TWK, TIU, terus fisik kami, kesehatan kami, tes PBB, parade, wawancara, dan minat bakat Kak. Alhamdulillahnya saya lolos dan lanjut untuk tahap selanjutnya di tingkat provinsi. Tingkat provinsi hampir sama aja Kak seperti di tingkat kabupaten. Kami dites ulang lagi Kak, TWK kami, TIU kami, habis itu kesehatan, sama tes PBB, parade. Sama ini juga Kak, di bagian kesemaktaan juga Kak, minat bakat juga. Nah, yang membedakan, alhamdulillahnya saya lolos lagi, lanjut ke tingkat pusat. Tingkat pusat nih, kesehatannya ketat Kak. Kami tuh di ronsen bagian badan kami nih, tulang-tulangnya apakah ada yang tidak normal atau bagaimana, atau penyakit dalam, ada penyakit dalam Kak bagaimana, gigi, habis itu sama postur badan sih Kak, parade itu pas banyak postur badan. Setelah itu ada tes PBB sama minat bakat dan wawancara juga Kak, seperti itu. Pesan dari saya agar tetap semangat, bermimpi setinggi-tingginya, dan jadikan itu acuan agar kita dapat menjadi versi lebih baik dari diri kita sendiri. Untuk generasi muda yang ada di Kalimantan Timur, saya rasa harus semangat dan antusias untuk kita kan sebagai tuan rumah nih. Tuan rumah IKN berada di Kalimantan Timur. Kami juga akan dipersiapkan untuk generasi emas 2045. Saya harap kita terus berinovasi untuk mensukseskan generasi emas 2045. Seperti itu Kak. Di tahun ini memang ada sedikit berbeda. Terutama yang jelas dari penyelenggara di tahun-tahun sebelumnya dari Dispora, sekarang oleh Kesbangpol, dan juga ada pelibatan dari Duta Pancasila Paskibra Indonesia yang dibentuk oleh BPIP. Rutinitas yang saat ini kami sedang laksanakan untuk pelatihan adik-adik Capas, secara jadwal kami menjadwalkan untuk pagi. Namun apabila ada kendala cuaca, kami alihkan waktu sore. Untuk waktunya dimulai pukul 07.00. Adik-adik Capas sudah berdiri di lapangan untuk melaksanakan olahraga. Dalam hal ini kami berdua memang sangat bangga sekali kepada adik-adik kita yang sudah terpilih baik tingkat kota, provinsi, dan nasional, dan kami juga turut bahagia begitu ya, karena pertama kali ini Kalimantan Timur sebagai tuan rumah pelaksanaan Hari Ulang Tahun RI di Nusantara, dalam hal ini di IKN, dan kami patut bersyukur dan berbangga atas prestasi dan capaian yang diraih oleh adik-adik kita, dan kami sebagai pelatih turut bangga juga, dan semoga kedepannya semakin lancar, semakin keren, dan selalu mendapatkan inspirasi dan untuk menyesuaikan dengan segala perkembangan yang ada saat ini. Terima kasih. Saya khususnya kebetulan juga orang asli dari Kalimantan Timur, domisili sama Keleren Samarinda, memang sangat-sangat bangga sekali. Karena di momen-momen di tahun ini memang sangat luar biasa, yang seyaknya berada di Jakarta sana. Di tahun ini suatu kebanggaan dapat memperingati hari 17 Agustus di IKN. Itu sangat-sangat luar biasa, dan itu memang sudah ditunggu-tunggu oleh masyarakat tentang perayaan tersebut. Terima kasih. Ya, sangat bangga kemudian sebagai tuan rumah dalam pelaksanaan Hari Ulang Tahun RI di IKN, karena memang seperti yang disampaikan bahwa sangat ditunggu-tunggu. Kami sebagai putra-putri wilayah di Kalimantan Timur ini sebagai mitra IKN di Kota Samarinda ini turut bangga dan berharap semoga ini dilancarkan segala sesuatunya, kemudian kita bisa berpartisipasi dan ikut serta memeriahkan Hari Ulang Tahun di IKN. Dan ini sejarah juga buat kami juga, karena memang sebagai anggota Polri dan TNI yang berkontribusi menjadi bagian dari Kepaskibrakan ini, turut bangga dan patut kami apresiasi sekali
pemerintah Republik Indonesia. Terima kasih Bapak semuanya. Yes, luar biasa. Anak-anakku, adik-adikku tetap semangat. Kalian memang dipersiapkan untuk Indonesia Emas 2045. Jangan percaya pada tokoh-tokoh yang tadi di awal video. Ya, saya sebutkan Refli Harun, Amin Rais, Jarod, Masinton, Deddy Sitorus, dan Rocky Gerung. Terutama Rocky Gerung. Anda jangan pernah sekali-kali teracuni oleh faham Rocky Gerung. Jangan ikutin kakak kelas kalian, mahasiswa-mahasiswa yang rata-rata sekarang sudah teracuni oleh fahamnya Rocky Gerung. Banyak sekali mahasiswa yang bangga akan keberadaan Rocky Gerung. Padahal Rocky Gerung tidak ada manfaatnya untuk negara ini. Sama sekali tidak ada manfaatnya untuk negara ini. Hati-hati ya adik-adik. Jangan ikutan kakak kalian yang udah mahasiswa. Senang melihat pentas Rocky Gerung yang menghina presiden. Memaki-maki presiden. Mereka senang. Jangan ikutan. Jangan pernah ikutan. Awas. Hati-hati adik-adikku. Anak-anakku. Waspadai Rocky Gerung. Apapun yang dikatakan oleh Rocky Gerung, patut kalian untuk tidak percaya apalagi mengikutinya. Demikian juga Anda jangan mudah percaya dengan gelar akademisi yang begitu menjulang tinggi. Doktor, profesor, jangan percaya serta-merta dengan gelar-gelar itu. Lihat cara bicaranya, lihat arah pembicaraannya. Jangan sampai teracuni oleh mereka-mereka yang notabene bergelar doktor dan profesor. Oke, tetap semangat anak-anakku, dan kita sukses mengibarkan bendera merah putih pertama kali di IKN pada tanggal 17 Agustus 2024. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cayo.